Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Bapak, Ibu, saudaraku sekalian yang kekasih, sebenarnya banyak orang telah kehilangan Tuhan di dalam hidupnya. Tetapi mereka tidak menyadari kalau mereka telah kehilangan Tuhan. Saya berbicara di lingkungan orang-orang beragama. Dan khususnya saya sedang berbicara dalam lingkungan orang Kristen. Banyak orang yang sebenarnya telah kehilangan Tuhan. Tetapi mereka tidak merasakan dan tidak menyadari mereka kehilangan Tuhan. Hal ini terjadi karena banyak orang yang pikirannya telah menjadi sesat, nuraninya telah menjadi rusak dan tidak memiliki kepekaan. Apakah mereka benar-benar masih di dalam persekutuan dengan Allah atau tidak? Mereka hanya merasakan apa yang mereka rasakan sebagai kehidupan normal manusia yang beragama, atau mereka memandangnya bahwa mereka telah bertuhan. Mereka meyakini bahwa apa yang mereka sedang jalani adalah kehidupan orang beragama yang menemukan Tuhan. Seperti yang tadi saya katakan, banyak orang pikirannya sesat, pengertiannya menjadi tumpul, nuraninya sebenarnya gelap, dan tidak memiliki kepekaan untuk bisa membedakan apakah dirinya masih bertuhan dengan benar atau tidak. Saya mengajak kita semua pada kesempatan ini merenungkan hidup kita masing-masing. Minta pimpinan Roh Kudus untuk menerangi hati dan pikiran kita. Dan melalui apa yang saya tuturkan ini, kiranya saudara dapat memiliki kesadaran baru dan kejujuran untuk melihat diri sendiri. Celakanya ini bukan hanya terjadi atas orang-orang yang ada di lingkungan di luar gereja. Celakanya ini bukan hanya terjadi atas jemaat awam, tetapi juga terjadi atas mereka yang merasa bisa mengurai pengetahuan tentang Tuhan. Mereka yang beragama dan ironisnya rohaniawan. Dan jika seorang pemuka agama atau rohaniwan telah sesat pikirannya, mereka berpotensi untuk tidak bisa balik. Mereka terkondisi untuk tidak bisa sadar, karena hampir-hampir tidak ada orang yang bisa mengingatkan. Dengan konsep mereka tentang Tuhan, dengan pengalaman kerohanian yang mereka miliki, mereka merasa telah bertuhan dengan benar. Padahal mereka telah kehilangan Tuhan.
Sebenarnya sukar saudaraku untuk menjelaskan dengan kata-kata apa yang sedang saya kemukakan ini. Tetapi bukan tidak bisa, walaupun sukar tetap bisa. Dan sebagai orang Kristen sejak kecil, aktivis gereja, bahkan sekarang menjadi pimpinan gereja dan sinode, saya mengerti sekali apa yang dimaksud dengan kehilangan Tuhan. Saya mengerti sekali. Karena saya mengalami keadaan seperti itu. Saya mengalami keadaan seperti itu, saudaraku. Dan sekarang setelah saya makin menyadari dan sadar akan kesalahan tersebut, saya membenahi diri terus dan saya tahu ini bukan sesuatu yang mudah. Bukan sesuatu yang mudah untuk berbalik kepada Tuhan. Dan bukan sesuatu yang mudah untuk menjelaskannya kepada orang lain. Terutama kalau orang itu seorang teolog atau seorang rohaniwan, saudaraku. Sebab para teolog, rohaniwan, mereka yang bergerak dalam lingkungan sekolah tinggi teologi atau seminari, biasanya memiliki satu habitat. Dalam tanda kutip habitat. Di mana di dalam habitat itu sudah ada Tuhan menurut konsep mereka. Kalau saya sudah ada di dalam lingkungan itu, jadi saya mengerti sekali apa maksud habitat di situ, saudaraku sekalian. Dan mereka merasa bahwa mereka telah menemukan Tuhan di dalam habitat tersebut. Padahal saudara, Allah itu tidak boleh hanya menjadi pengetahuan, menjadi objek diskusi. Allah harus benar-benar dialami. Dan ini yang menggelisahkan hati saya. Harus dialami. Orang yang benar-benar serius dengan Tuhan akan berusaha untuk mengalami Tuhan. Sehingga Tuhan menjadi nyata, senyata pasangan hidup, orang tua, dokter, penasihat hukum, sahabat, senyata itu. Seperti Henokh yang bergaul dengan Allah. Senyata itu. Dan kalau kita membaca tokoh-tokoh iman di dalam Alkitab, mereka orang-orang yang benar-benar mengalami Tuhan. Mungkin mereka tidak memiliki kecakapan berteologi seperti orang-orang yang studi di sekolah tinggi teologi atau seminari. Mungkin mereka tidak bisa berbicara mengenai Tuhan panjang lebar dan merumuskannya menjadi rumusan-rumusan definitif, lalu menjadikan itu sebagai jurnal ilmiah atau menjadikan itu buku atau bahan seminar atau khotbah. Mungkin mereka tidak mampu melakukan hal tersebut. Tetapi mereka mengalami Tuhan dan itu yang saya katakan sebagai menemukan Tuhan. Nah, saya mengajak saudara untuk jujur melihat diri sendiri. Apakah saudara sudah menemukan Tuhan ini? Kalau kita serius dengan Tuhan, kita berusaha untuk menjadikan Tuhan itu nyata di dalam hidup kita. Senyata manusia yang bisa berinteraksi langsung dengan kita.
Itulah sebabnya termuat kalimat, maksud saya hal ini termuat di dalam kalimat, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kalau dikalimatkan dengan kalimat ringkas adalah aku serius terhadap engkau. Aku serius terhadap engkau. Aku serius denganmu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Aku serius. Aku serius. Sebab Tuhan juga serius. Tuhan berurusan dengan kita itu, Anda tahu berapa seriusnya? Kita serius dengan Tuhan berapa persen? Berapa persen kita serius dengan Tuhan? Minggu lalu saya menjelaskan kalau kita berkata datanglah kerajaanmu berarti kita merobohkan kerajaan kita sendiri. Jadilah kehendakmu berarti aku bersedia untuk menyalipkan keinginanku dengan segala hawa nafsunya dan hidupku menjadi bejana di mana kehendaknya dicurahkan, diberikan dan hidupku memperagakan kehendak Allah. Dan itu bentuk keseriusan seseorang dengan Allah. Aku serius. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Itu berarti aku serius Tuhan. Aku bersedia untuk serius. Kalau ditanya seberapa Anda berani serius dengan Allah? Saya beritahu dulu Allah 100% serius dengan kita. Nah, lalu kita seberapa serius berani berurusan dengan Allah? Orang yang serius dengan Allah adalah orang yang tidak memberi perhatian kepada apapun dan siapapun selain Tuhan. Nah, orang-orang yang tidak mengerti hal ini atau skeptis terhadap hal ini atau orang-orang yang sudah keracunan spirit fasik akan berkata, masa begitu Pak? Masa begitu? Bagaimana bagian yang lain? Kalau orang yang serius dengan Tuhan adalah orang yang tidak memberi kesempatan atau perhatian kepada yang lain. Sebenarnya standarnya itu. Standarnya itu. Kita sudah terlalu jauh. Terlalu jauh. Jauh dari standar yang benar. Sebab kalau kita melihat model manusia yang dikehendaki oleh Allah, yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 7, ini kan model orang yang serius dengan Allah. Yohanes pasal 4 ayat 34. Makananku melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya, menanggalkan semua hak untuk taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Ini jadilah kehendakmu. Ketika di Taman Getsemani, Yesus berkata, kehendakmu yang jadi Bapa, bukan kehendakku. Standar Kristen hari ini sudah jauh, sangat terlalu jauh.
Sehingga ketika saya mengemukakan hal ini dianggap lebay, dianggap berlebihan, saudaraku. Kalau Tuhan serius 100%, Anda 40%, Anda kehilangan dia. Jelas kok Matius 6 ayat 24, kamu tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Tuhan 100%, Anda min 50. Bukan plus. Plus 50% saja masih belum memenuhi. Ini min. Artinya kalau berurusan dengan Tuhan, karena mau mengeksploitasi Tuhan, mau menghisap Tuhan, hanya mau memperoleh berkat-berkat jasmaninya. Nah, kalau itu terjadi atas orang Kristen baru, saya maklum, saudara. Tetapi sudah bertahun-tahun menjadi orang Kristen, masih saja memiliki atmosfer jiwa seperti itu. Kalau aku lemah dikuatkan, aku susah dihibur, kebutuhanku dipenuhi. Dia memberi kekuatan kalau aku lemah. Bukan tidak boleh. Orang Kristen yang dewasa, orang Kristen yang tidak lagi memikirkan apa yang Allah berikan untuk diriku, yang menyangkut pemenuhan kebutuhan jasmani, tetapi apa yang bisa kulakukan untuk Tuhan, sementara aku belajar untuk memperoleh nilai-nilai kekekalan dari Dia. Yang hanya dari Dia nilai kekekalan yang benar itu diajarkan. Pada dasarnya kita melihat banyak orang Kristen hari ini menjadikan Tuhan atau hal-hal rohani itu sekedar ini, saudara. Sekedar ini. Sambilan. Sekedar sambilan. Saya ingatkan Allah tidak bisa diperlakukan seperti itu. Dan tentu saya berbicara sebagai juru bicara Tuhan dan bertanggung jawab atas apa yang saya kemukakan. Allah yang benar itu seperti ini, yang tidak bisa diduakan sama sekali. 100% bagi Dia atau tidak usah sama sekali. Itu Allah kita, Allah yang benar. Allah yang benar bukan Allah yang hanya menjadi kontributor, bantuan untuk menjalani hidup lebih mudah. Yang dapat memuaskan, menyenangkan hati dengan memberikan apa yang kita rasa sebagai kebutuhan dan kesenangan, yang mana hal itu kita pandang sebagai sarana kebahagiaan, kelengkapan hidup, apalagi prestis. Allah yang benar tidak demikian. Tetapi yang mengerikan adalah ketika orang-orang tidak berjalan dengan Tuhan secara benar, atau yang tadi saya katakan, sementara orang kehilangan Tuhan. Ya, Tuhan tidak memaksa orang itu menemukan Dia. Pasti Tuhan menegur. Pasti Tuhan mengingatkan. Tetapi saudaraku, Tuhan tidak memaksa. Saya Kristen dari kecil. Saya sudah melayani Tuhan belasan bahkan puluhan tahun. Saya mengerti apa itu kehilangan Tuhan. Dan dalam keadaan kehilangan Tuhan tidak merasa kehilangan. Waduh, saudara, tidak terbayang waktu kita menutup mata itu. Wah, ternyata kita tidak memiliki Dia. Kenapa kita menjadikan Tuhan itu sambilan? Karena ini,
menghargai murah atau menilai murah atau rendah? Untuk yang lain orang bisa korbankan waktu, tenaga, uang. Tapi kalau untuk Tuhan tidak. Ya karena Tuhan tidak kelihatan, Tuhan diperlakukan semena-mena, Tuhan diam saja. Jadi begitu saudaraku. Tuhan dihargai murah, dinilai rendah. Sebenarnya orang tidak memberi 100%. Ya. Banyak orang hanya memberikan remah-remahnya saja. Dan betapa celakanya kalau itu dilakukan oleh rohaniwan, aktivis gereja. Mungkin mereka sibuk dalam pelayanan, giat membangun gereja, persekutuan, sibuk dalam organisasi, bisa. Tapi itu semua memuat agenda pribadi yang mana sebenarnya Tuhan tidak butuh. Yang Tuhan kehendaki itu secara individu, kita mengerti dulu bagaimana kita membangun hubungan dengan Dia, membangun hubungan dengan Allah. Dan kalau kita membangun atau membuat pelayanan, bagaimana kita menolong orang lain untuk bisa memiliki hubungan dengan Tuhan secara benar tersebut. Dia sendiri belum mengerti bagaimana memiliki hubungan dengan Tuhan, saudaraku. Yang penting ada kebaktian. Supaya menarik ya kita undang pembicara yang bagus atau worship leader yang bagus. Bikin acara yang meriah, mengikat tali persaudaraan dengan orang-orang di sekitarnya, dia bangun itu kerajaan. Tapi Tuhan sebenarnya tidak dialami oleh mereka di dalam kehidupan setiap hari. Kalau Tuhan menjadi sambilan, saudaraku, orang tidak sungguh-sungguh menghadirkan kerajaan Allah. Bahkan pelayanan sendiri telah dimanipulasi untuk kesenangan pribadi. Mengangkat diri menjadi terhormat atau mendapatkan uang, ya saudara. Atau sekedar memiliki profesi. Atau bagi yang lain mengaktualisasi diri. Bagaimana membuat dirinya itu bernilai di mata manusia. Dia menjual Tuhan sebenarnya itu. Ya. Ia memanipulasi Tuhan, saudara. Tidak memiliki Tuhan. Orang yang memiliki Tuhan itu orang yang benar-benar hidup hanya melakukan kehendak Bapa, kehendaknya. Kehendak Bapa. Bukan kehendakku yang jadi Bapa, tetapi kehendak-Mu lah. Ini orang yang serius. Dan model manusia yang serius, yaitu Yesus. Kalau kita manusia yang bisa menjadi model dari anak Allah yang melakukan kehendak Bapa itu, kalau menurut saya Paulus.
Makanya suratnya itu luar biasa, saudara. Kalau kita membaca surat Paulus itu standar kehidupan anak Allah. Kalau orang menjadikan Tuhan sambilan, tidak mungkin dia melakukan kehendak Bapa. Berkali-kali saya menyampaikan kepada saudara, berkali-kali, musuh yang tanpa disadari bisa termasuk kuat menghancurkan hidup orang Kristen itu adalah kewajaran. Hidup dalam kewajaran. Saya sendiri juga merasa masih ada unsur-unsur kewajaran yang sekarang terus saya kikis, saudaraku. Nah, orang-orang duniawi tidak bisa mengerti orang-orang rohani. Tapi biasanya sok tahu, sok menilai, sok mengukur. Tapi orang yang rohani sebenarnya bisa menilai orang duniawi. Orang duniawi sebenarnya tidak bisa menilai. Orang duniawi itu orang yang masih mengharapkan kebahagiaan dari dunia ini. Orang yang masih menghargai kekayaan dunia. Orang yang belum sampai menghayati dunia bukan rumahnya. Itu duniawi. Orang yang rohani itu orang yang tidak bisa lagi dibahagiakan oleh dunia ini. Orang yang bisa menghayati dunia bukan rumahnya, tapi surga. Itu orang rohani. Dan orang rohani bisa menilai orang duniawi, tapi orang duniawi tidak bisa menilai orang rohani. Orang duniawi tidak bisa mengerti mengapa orang-orang ini begitu ekstrimnya. Ekstrim. Dianggap tidak normal atau kurang normal. Ciri orang yang serius dengan Tuhan itu melakukan kehendak Bapa. Memang satu-satunya tujuan hidup kita itu demikian. Allah yang menciptakan kita dan segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan bagi Dia. Ya. Soal menikah, punya anak, punya rumah tangga, dan berbagai fasilitas. Itu bukan masalah penting. Itu bukan, istilahnya itu dalam Ibrani 12, bukan perlombaan yang diwajibkan, saudara. Tadi sudah saya katakan, justru pendeta dan teolog paling susah dinasehati. Karena sudah merasa ngerti dan pintar. Dan kalau saudara seorang rohaniwan, pendeta atau teolog, ya saya ajak untuk tidak mengeraskan hati. Saya juga seperti saudara, Kristen juga, teolog juga. Dan saya sudah melewati 35 tahun lebih di dalam lingkungan pelayanan. Memimpin jemaat, memimpin sekolah. Tentu saya memiliki pengalaman lebih banyak dari sebagian saudara. Dan kalau saudara mau percaya saya, ikuti yang saya katakan ini, saudara. Kerajaan Allah itu satu-satunya tujuan kita. Melakukan kehendak Bapa itu satu-satunya isi hidup kita. Jika tidak demikian, ya jangan mengucapkan kalimat, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi, seperti di surga. Ya kan kalimat doa ini sudah dihafal waktu mengikuti liturgi di gereja, kebaktian pemakaman, kebaktian rumah tangga, sampai diucapkan di luar kepala. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Saudaraku, kenyataannya mereka tidak memiliki Tuhan. Memiliki Tuhan itu berarti menghadirkan kerajaannya dan melakukan kehendaknya, saudara. Kalau saudara tidak mau sadar, saudara meninggal dunia, saudara baru sadar, ternyata saudara tidak memiliki Tuhan. Saudara kehilangan Dia.
kita harus takut. Ya, kita harus takut. Kita harus merendahkan hati, merendahkan diri di kaki Tuhan. Seperti lagu yang tadi dinyanyikan itu, jagaku Tuhan dalam kebenaran. Tuhan bisa tidak tertarik terhadap apapun yang kau miliki. Bahkan tidak perlu dijaga bila perlu. Tetapi kebenaran hidupmu, kesucian hidupmu yang harus dijaga. Selama orang itu masih mau menjaga. Lagu ini sebenarnya sekarang sudah lama sekali. Tapi bagian depannya saja. Bagian belakangnya baru tahun-tahun berikutnya. Tapi kalimat depannya itu sudah lama sekali. Referennya tidak pernah saya temukan. Jagaku Tuhan dalam kebenaran, jagaku dalam kesucian Bapa. Rinduku tetap di dalam, menikmati indahnya hadirat-Mu Tuhan. Jagaku Tuhan dalam kebenaran, jagaku dalam kesucian Bapa. Rinduku tetap di dalam-Mu, menikmati indahnya hadirat-Mu Tuhan. Ku percaya Kau setia, pegang tanganku. Roh-Mu yang kudus memimpinku sampai sempurna. Waktu kita masih baru Kristen ya saudara, kita minta sesuatu Tuhan beri. Tuhan aku minta ini, aku mau kerjaan. Tuhan buka jalan untuk usahaku, Tuhan kasih. Tetapi di usia rohani tertentu Anda tidak didengar sama sekali. Aku tidak mau berurusan dengan kamu soal ini. Kira-kira Tuhan bicara begitu. Aku tidak mau berurusan dengan kau soal ini. Tapi orang itu bisa tetap kaya ya, dengan segala cara biasanya. Dia berkata Tuhan berkati usahaku. Padahal dia juga korupsi. Maksud saya dia membuat pejabat korupsi, dia juga kolusi. Diberkati artinya sukses juga. Ekonominya baik juga. Seakan-akan diberkati Tuhan. Padahal tidak. Itu jatuh ke tangan kuasa gelap. Tuhan tidak memberi. Nah ketika kita sudah mulai tua, kita mulai minta yang berbeda. Permintaan kita sudah berbeda, tidak seperti waktu kita belum dewasa. Kalau dulu kan doa kita, lindungi Tuhan usahaku, pekerjaanku, berkati ya Tuhan bisnisku. Makin dewasa Anda tidak akan berani mengucapkan kalimat-kalimat itu. Jagaku ya Bapa, lindungi aku, agar ku dapat tidak bercela di hadapan-Mu. Tuhan mau urusan dengan kita. Peganglah tanganku,
beri kekuatan. Ini masalah perkenanan di hadapan Tuhan. Sampai akhir hayatku di hadapan-Mu Bapa, aku berkenan. Kau Bapa yang setia dan tetap setia, sampai kapanpun Engkau beserta. Pasti dalam pergumulan, saat kepicikan, nasihat-Mu selalu Kau berikan. Ini sudah mulai masalah-masalah keselamatan kekal. Kalau dulu kan Tuhan, aku percaya Engkau akan mencukupi kebutuhanku, Engkau melindungi aku, Engkau menjaga aku. Pasti sekitar pemenuhan kebutuhan jasmani. Tapi ketika kita mulai dewasa, urusan kita sudah mulai perkenanan Tuhan. Kita cuma takut satu, kehilangan Dia. Kita nggak takut kehilangan reputasi, tidak takut kehilangan apapun. Jagaku Bapa agar aku hidup tidak bercela, aku berkenan, aku tidak mau kehilangan Engkau. Padamu ku percaya dan tetap ku percaya, Kau batu karang perlindunganku. Ku hanya mau pulang ke rumah Bapa tenang, wajah Tuhan Yesus rinduku pandang. Saya boleh jujur ngomong ya, kiranya sahabat-sahabat saya ikut mendengar. Saya bukan orang hebat, saya bisa salah, bisa, tapi saya nggak mau salah. Saya cuma mau kasih tahu, kalau Anda tidak ingin pulang ke surga, tidak menghayati bahwa rumahmu bukan di bumi, Anda sudah susah jalan dengan saya. Kita akan konflik nanti. Pasti kita akan friksi. Anda pasti akan mempersoalkan hal-hal yang tidak perlu dipersoalkan. Yang mana saya tidak mau mempersoalkan hal-hal itu. Masuk begitu Pak, kok otoriter banget sih Pak Eras? Tuhan sendiri otoriter untuk hal ini. Aku tidak mau kamu punya dua Tuhan. Dunia bukan rumahmu. Bagaimana sih saudara? Ku hanya mau pulang ke rumah Bapa tenang, wajah Tuhan Yesus rinduku pandang. Kau Bapa yang setia dan tetap setia, sampai kapanpun Engkau beserta. Dalam pergumulan, saat kepicikan, nasihat-Mu selalu Kau berikan. Padamu ku percaya dan tetap ku percaya, Kau batu karang perlindunganku. Ku hanya mau pulang ke rumah Bapa tenang, wajah Tuhan Yesus rinduku pandang. Kalau sudah kita makin dewasa ini saudara, kita tidak menjadikan Tuhan sambilan. Ya. Kalau kita sudah tidak menjadikan Tuhan sambilan, tapi Tuhan segalanya, maka saudara
tidak menjadikan Tuhan lagi sebagai sambilan, pasti Anda mau menjadi seorang yang berprestasi. Berprestasi di hadapan Tuhan. Setiap kita itu kan punya segmen, komunitas, kelompok, atau grade. Dengan usia saya 61 tahun ini, pasti ada kelompok orang-orang seusia saya. Tapi yang seusia saya dibagi lagi. Di dunia barat, di dunia timur. Di dunia timur dibagi lagi. Di Indonesia atau di luar Indonesia. Di Indonesia dibagi lagi di Jakarta atau di Surabaya. Katakanlah saya di Jakarta dengan usia orang-orang usia 60 tahun. Sama usia 60 tahun di Jakarta dibagi lagi sesuai dengan porsi yang diberikan masing-masing. Jadi ada komunitas-komunitas, ada kelompok-kelompok. Dan kita mau di kelompok kita itu, kita atau di angkatan kita itu, kita mau berprestasi. Dan kita bisa memilih, kita memilih yang terbaik. Kita bisa memilih. Aku hidup ini untuk memilih. Aku memilih yang terbaik. Aku mau menjadi terbaik di hadapan Tuhan. Saya merenungkan hal ini semalam, saudara. Saya merenungkan, saya berlutut jam 12 lewat. Sudah menjelang 1:30 pagi atau sudah mendekati jam 1 pagi. Setelah itu saya juga tidur dan tidur pun tidak lelap. Saya mau memilih menjadi yang terbaik. Bukan mau menyombongkan diri, bukan mau menyombongkan diri atau meninggikan diri, tidak. Kalau aku mau menjadi yang terbaik bukan karena aku mau mengungguli lawan karena sedang berkompetisi. Tapi karena aku mau menjadi seorang yang sangat menyenangkan Engkau. Bukan menyenangkan Engkau saja, tapi sangat menyenangkan Engkau. Aku mau sangat menyenangkan Engkau. Boleh kan kita pilih itu, saudara? Jadi kita tidak lagi mempermasalahkan masuk surga atau masuk neraka. Kita sudah lewat. Kita sudah tidak mempersoalkan lagi masuk surga atau masuk neraka. Kita sudah lewat. Kita pasti masuk surga. Tetapi kita apakah menjadi yang terbaik di angkatan kita, angkatan usia 60 tahun di Jakarta dengan porsi masing-masing ini. Ya nanti ada yang angkatan usia 40, 30, sekarang ada angkatan 20. Jadilah terbaik di angkatan itu. Kalau di angkatan sebuah sekolah pakai tua kabri atau angkatan kuliah, angkatan tahun sekian ini loh juaranya. Angkatan sekian ini loh ranking satunya. Kenapa kita tidak memilih menjadi seorang yang sangat menyenangkan Tuhan? Kalau aku mau berprestasi menjadi yang terbaik di hadapan-Mu, bukan karena aku sedang berkompetisi, menyingkirkan orang lain atau menggila hormat, tetapi karena aku mau sangat menyenangkan Engkau. Bukan hanya menyenangkan, tapi sangat menyenangkan. Pasti saudara kalau mengambil keputusan semacam ini nanti hati-hati ya, problemnya tambah banyak saudaraku. Anda akan memiliki masalah-masalah yang lebih berat, godaan-godaan yang lebih besar. Ya.
Kalau anak kita bisa angkat barang 15 kilo ya, usianya 30 tahun, masih biasa itu. Nanti ngangkat barang 25 kilo. Ya, tentu kalau anak kita usia 10 tahun belum bisa angkat barang berat. Anak usia 5 tahun ya mungkin 1 kilo saja berat ya. Tapi kita makin dewasa rohani, Tuhan kasih beban lebih berat. Tapi ajaibnya beban itu tidak menjadi sesuatu yang menyakitkan atau melukai. Beban itu menjadi kesukaan bagi kita, saudara. Jadi kalau kita sudah tidak menjadikan Tuhan sambilan, Tuhan segalanya dalam hidup kita, kita sudah tidak lagi mempersoalkan masuk surga atau masuk neraka, pasti masuk surga. Tetapi apakah kita berprestasi? Apakah kita menjadi yang terbaik? Dan ini sudah saya kemukakan di pertemuan terdahulu pada di mana, pada hari apa gitu saya lupa. Jadi waktu saya kuliah dulu dosen memberikan kita opsi mau dapat nilai A plus atau A atau A min, B plus, B atau B min gitu. Itu saya ingat sekali dosen saya orang barat atau orang Amerika ya. Kita bisa memilih, aku mau memilih yang terbaik, bisa. Dengan memenuhi tugas-tugas yang lebih berat. Kita tidak akan pernah menyesal karena kita memiliki kesempatan hidup hanya satu kali. Jadi kalau di pertemuan para pendeta-pendeta saya sering mengatakan ayo kita tiarap. Lalu ada seorang ibu yang berkata, Bapak bicara tiarap, kita kan harus bekerja memberitakan Injil Pak. Maksud saya tiarap itu bukan pasif. Maksud saya tiarap adalah kita membenahi diri yuk. Sebab kalau kita tidak memiliki kedewasaan rohani yang benar, pasti motivasi pelayanan kita juga salah kok. Pasti banyak niat-niat hasrat-hasrat pribadi yang tidak untuk kemuliaan Tuhan. Itu bahaya juga saudara. Ya. Nah kalau kita tidak membenahi diri dengan seksama untuk mencari perkenanan Tuhan, percaya deh saudara. Semua proyek yang namanya misi, penginjilan atau apapun pasti keruh ya. Pasti ditunggangi oleh hasrat-hasrat pribadi atau keinginan-keinginan pribadi. Pasti. Nggak mungkin bersih. Nggak mungkin. Tapi kalau kita sudah memulai memiliki kehidupan yang betul-betul mau sangat menyukakan hati Allah, pelayanan kita pasti memiliki tujuan yang benar, bagaimana mengubah manusia, bagaimana mengubah manusia. Maka saudara hati-hati bergaul dengan siapa, jangan sampai mendapat pengaruh yang buruk. Siapa yang menjadi orang-orang di sekitarmu ya. Hati-hati saudara, banyak orang-orang yang hatinya bengkok, yang belum dewasa ya. Yang bisa bermain di tengah-tengah orang-orang percaya dan merusak pikiran orang-orang yang tadinya orang-orang baik. Ya. Jangan sampai saudara nanti suatu hari menyesal. Ya. Jangan sampai suatu hari saudara berkata, wah saya salah jalan. Kepada semua pecinta suara kebenaran yang pada kesempatan ini ya pasti ikut ya, atau sebagian besar pasti mengikuti. Ayo kita membuat komunitas. Komunitas masyarakat surgawi. Jangan melihat tembok organisasi ya. Jangan melihat tembok organisasi. Jangan haus kedudukan ya. Jangan lagi memikirkan penghargaan dari manusia. Ayo kita membenahi diri ya, kita bersiap-siap pulang. Ya. Kita bersiap-siap pulang ke surga. Dan ini yang saya rindukan saudaraku, bersama dengan saudara kita
mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan, atau kalau Tuhan belum datang, kita sudah meninggal dunia, mempersiapkan diri kita untuk dibawa pulang, yang suatu hari kita akan dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Saya tidak tahu bagaimana membuat kalimat yang tepat, saudara. Kadang-kadang ada takutnya juga, ada sedikit gentarnya, ada, tapi saya lawan terus kegentaran itu. Yaitu jangan hidup wajar. Ini kalau mau bicara begini kadang-kadang ada ciutnya. Kok ngajak aneh ya pendeta ini? Saya tahu saya tidak mengajak hidup saudara jadi aneh, jadi nyentrik, enggak. Sama sekali enggak. Tapi jangan lagi terikat dengan percintaan dunia, jangan lagi mencari harga diri, nilai diri ya. Jangan lagi mencari penghormatan manusia, jangan terikat dengan kekayaan dunia ya. Walaupun Anda alasannya untuk anak-anak, tanya Tuhan saja dulu ya. Jangan membangun kerajaan sendiri. Jangan sampai nanti Anda menangis waktu ternyata Anda punya kecerdasan tidak cukup mampu membuat anak Anda jadi orang baik. Nanti satu kali Anda akan tahu. Saya sudah bertemu dengan pendeta-pendeta yang hebat ya. Yang berteologi, tapi anaknya jadi ateis. Anaknya berkata, aku tidak percaya Allah itu ada. Padahal bapaknya hebat sekali kalau bicara mengenai Tuhan. Saya ketemu seorang pendeta yang luar biasa kurbannya ya, pelayanannya. Tapi anaknya kena narkoba. Seingat saya bukan satu yang kena, tragis. Saya tidak sedang menghakimi, tapi hidup ini realitasnya begitu pedih. Ini seorang pendeta, saudara, bisa terjadi begitu. Lebih tragis lagi seorang pendeta yang anaknya juga meninggal karena narkoba. Saya hadir di situ, saya di samping pendeta itu. Saya sedih sekali. Kenapa bisa terjadi? Dan Anda tahu di mana anak itu kena narkoba? Di sekolah Kristen. Dia bawa anaknya di sebuah SMA Kristen dan berharap SMA Kristen akan membawa anaknya jadi rohani, tapi kena narkoba. Tidak saya karang dan saya tidak akan bisa dipaksa cerita siapa pendeta itu dan di mana sekolahnya. Tragis. Saya percaya jalan satu-satunya adalah Tuhan menjadi segalanya dalam hidup kita. Baru kita dengan kuat bisa menggarami keluarga kita. Orang di sekitar kita akan membaca bahwa kita memang serius dengan Tuhan. Aku serius Tuhan menghadirkan kerajaan-Mu. Aku merubuhkan kerajaan-Ku. Aku serius, aku hidup hanya untuk melakukan kehendak-Mu. Aku serius Tuhan untuk memiliki satu-satunya dunia, yaitu Engkau sebagai pelayananku. Dia hidup, dia hadir. Hayati kehadirannya agar kita memiliki hati yang takut akan Dia. Dengan hati yang takut akan Dia, kita benar-benar hidup tidak bercacat, tidak bercela. Kalau kita salah, kita bertobat minta ampun. Yang kedua, dengan kita benar-benar menghayati kehadirannya, kita tidak takut menghadapi apapun. Ya, kematian pun tidak membuat kita takut. Yang ketiga, ketika kita menghayati kehadirannya, keindahan dunia tidak bisa mencuri hati kita. Dia jauh lebih indah, jauh lebih berharga dari segala sesuatu. 4, kita akan bersedia berbuat apapun, apapun juga bagi Dia. Temukan Tuhan, alami Dia. Kalau saudara berdoa kepada Tuhan dengan kalimat seperti ini misalnya, Tuhan, aku mau mengalami Engkau, aku mau menemukan Engkau, tolonglah aku.
Serius saudara berdoa begini, Tuhan pasti beri tuntunan kepada saudara. Tuhan pasti menuntun saudara sehingga saudara bisa menjadi orang yang dituntun Tuhan untuk bisa mencapai prestasi di hadapannya. Ayo kita mencapai prestasi yang terbaik. Hidup saudara akan sangat menggairahkan, sangat menggairahkan. Di tengah badai-badai kesulitan hidup, ada gairah yang menyala di hati kita. Aku mau berprestasi. Aku mau menjadi yang terbaik di hadapan Allah. Dan itu merupakan harta abadi kita. Itu mahkota abadi kita. Selagi ada kesempatan, firman Tuhan katakan, selagi masih dikatakan hari ini. Selagi masih dikatakan hari ini, jangan keraskan hatimu. Pada kesempatan ini saya mengajak saudara untuk mengambil keputusan. Tinggalkan dunia dengan segala kesenangannya. Ya, jangan sombong, ya. Jangan angkuh. Tinggalkan dunia dengan segala kesenangannya. Kita memilih Tuhan.